Perkenalkan, nama saya Yunita, guru pendidikan agama Katolik di SDN 23 Trans Nanga Danau, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 4 dengan materi mengembangkan kemampuan diriku. Saya akan menggunakan kita bernyanyi Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekarang kita mulai. Siap semua? Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaanmu dari malam tadi hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin belajar, ingin menyerahkan bela pelajaran. Oke, selamat makan duduk. Makan duduk semuanya. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Semuanya hadir? Hadir. Bagus. Nah, sekarang kita materi kita yaitu mengembangkan kemampuan diriku. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu mengungkapkan kemampuan dirinya berdasarkan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30 melalui model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, sehingga dengan rasa syukur dapat mengembangkan kemampuannya secara kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, apa saja kemampuan yang dianugerahkan Allah kepadamu? Saya, Bu. Ya. 1. Kemampuan jasmani. Contohnya 1. Berlari, 2. Menari, 3. Melukis. 2. Kemampuan rohani. Contohnya 1. Berdoa, 2. Meditasi, 3. merenung. Ya, itu adalah salah satu kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ada kemampuan jasmani dan ada kemampuan rohani. Dan kita juga harus bisa membedakan mana yang termasuk kemampuan jasmani dan mana yang termasuk dalam kemampuan rohani. Kemampuan jasmani itu biasanya berhubungan dengan badan kita atau gerak dalam segi olahraga. Nah, kemudian dalam kemampuan kita yang berasal dari jasmani rohani kita, yaitu termasuk dalam di situ adalah doa, kemudian meditasi dan juga merenung. Nah, ketiga hal itu adalah termasuk dalam kemampuan rohani. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kemampuan yang kita miliki harus dikembangkan? Saya, Bu. Ya. 1. Dapat meningkatkan kepercayaan diri, dapat meningkatkan kualitas hidup. 2. Mengungkapkan wujud syukur kepada Tuhan. Ya, itu adalah
salah satu mengapa kemampuan kita itu harus dikembangkan. Yang pertama merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua itu supaya kita semakin percaya diri. Percaya diri walaupun kita tidak memiliki kemampuan. Namun mungkin saat ini kita belum sadar apa kemampuan kita itu. Nah, tapi lama-kelamaan kalau kita sering berlatih, sering belajar, maka kemampuan yang ada di diri kita itu pasti terwujud. Misalnya dalam hal olahraga, baik itu menyanyi, menari, dan dalam segi olahraga, main voli, main bola, ya gitu. Kalau kita usahakan terus-menerus dengan cara belajar dan berlatih. Oke, sekarang kita menonton video. Di sini video tentang seorang yang mencari nafkah dengan keterbatasannya. Bersama kami di program Sapa Indonesia Siang, saudara, informasi berikut ini mengenai kisah inspiratif mengenai seorang pemuda disabilitas di kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang berjalan dengan menggunakan tangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernahkah Anda sekali saja menyerah dalam menjalani sesuatu? Jangan pernah menyerah. Jalanilah hidup dengan ikhlas dan terus berusaha. Semangat yang tinggi seperti ini juga diperlihatkan oleh Acep Yunus Komarudin, pemuda asal Kampung Aboh, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya, yang terlahir tanpa kaki. Panasnya aspal tetap ia lewati untuk mencari nafkah, menghidupi dirinya dan ibunya. Kisah Acep panjang untuk diceritakan, namun banyak orang di kota Tasikmalaya mengetahui bahwa ia telah bertahun-tahun berjualan dengan menarik kotak plastik berisi dagangan dengan tubuhnya. Dan kedua tangannya digunakan sebagai kaki untuk berjalan. Apalagi dengan jalan kayak PB gitu ya, mungkin plastik bisa berjualan gitu, situasi ekonominya sedang Jadi memang Bapak sering membantu ya orang ini Pak? Atau sering lihat Pak? sering lihat ini kan buka jualan ini saya ya kadang-kadang seperti laku jualan apa gitu. Kadang-kadang kami sudah pakai roda ya ada kemajuan gitu Bapak. Dulu kan di ini ya apa seperti laku jual keliping kerupuk gitu. Ya. Ia dulu pernah berjualan mainan di rumahnya dan sengaja tak memilih untuk turun ke jalan karena tinggi tubuhnya kadang tidak bisa terlihat oleh pengendara, sehingga rawan untuk tertabrak. Namun dagangannya tidak laku. Acep pun terpaksa harus belajar melihat dunia lebih luas dan memberanikan diri untuk berjualan di jalan raya. Kini ia menjadi penjual tisu dan aneka keripik. Keripik ia beli dengan jumlah besar, kemudian ia kemas kembali dan dijual seharga Rp10.000 per paket. Setiap harinya, ia akan membawa dagangan ke pusat kota dengan motor 3 roda miliknya. Saat tiba di keramaian, ia pun akan memarkir motornya dan berdagang berkeliling di pasar dan alun-alun. PSBB membuat warga yang biasanya ngabuburit di alun-alun kota Tasikmalaya kini sepi. Meski penghasilannya berkurang,
Ia terkadang menyedekahkan sebagian keripiknya untuk warga lain yang membutuhkan. Yang sekarang diadakan PSBB, jadi semakin sulit bagi saya. Mungkin bukan hanya saya saja, tapi bagi para pedagang-pedagang yang lainnya juga mungkin terdampak. Tapi bagi saya memang bukan berarti saya berhenti, tapi saya terus berusaha untuk memikirkan harus bagaimana. Sempat kemarin putus asa juga, cuman bukan berarti putus asa karena apa-apa ya, karena situasinya ya, karena memang Tidak memungkinkan ya. saya itu tidak semua terjual. Karena di Iya. luar kemampuan saya gitu. Kalau kita dipaksakan, mungkin saya tidak sanggup. Jadi ya sudahlah, saya sedekahkan ke masyarakat sekitar sini, terutama yang di tetangga-tetangga yang ada di sini. Kekurangan yang dimiliki bukan hambatan untuk menjalani hidup. Pandemi COVID-19 tak hanya berimbas pada dirinya, namun pada banyak rekan-rekan lainnya sesama pedagang. Ia ingin menebarkan kisah kemandirian sebagai pesan untuk tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Dede Idi, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, setelah kita menyaksikan video Asep tadi yang memiliki keterbatasan, namun dia tetap berusaha bekerja keras untuk mencari nafkah. Nah, pertanyaannya untuk kita, keterbatasan apa yang ada pada Asep dalam video tersebut? Saya, Bu, Ya, dia memiliki cacat fisik, Bu. yaitu tidak memiliki Kedua kaki. Iya, tidak mempunyai kedua kaki, namun dia tetap semangat dalam berjualan keripik di pasar. Bahkan dia bisa mengendarai sepeda motor beroda tiga. Ya, itu luar biasa. Dia tidak malu, dia tidak menyerah, namun dia tetap semangat. Itu harus kita tiru, harus ada pada diri kita, yaitu memiliki semangat yang tinggi. Walaupun kita memiliki keterbatasan, apalagi kita di sini semuanya sempurna, punya kaki, harus lebih bisa semangat dari Asep. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Asep mencari nafkah tadi? Saya, Bu, Ya, dengan cara berdagang menjual keripik di pasar. ya, dia berdagang menjual keripik. Pekerjaan yang biasa dia lakukan, yaitu menjual keripik di pasar, menjual yang ringan-ringan. Karena dengan keterbatasannya dia tidak bisa mengangkat barang yang berat, sehingga dia hanya menjual keripik dan tisu. Nah, tisu kan tidak berat, kemudian keripik juga tidak berat. Dia pasti bisa mengangkatnya dengan hanya menggunakan tangan dijadikan sebagai dia. Walaupun dengan keterbatasannya, dia tetap semangat untuk berjualan di pasar, walaupun hanya menjual keripik, dan kadang-kala ada keripiknya juga tidak laku. Nah, keripiknya tidak laku, dia sedekahkan dengan orang yang membutuhkan. Itu perbuatan yang sangat mulia. Nah, walaupun dia banyak kebutuhan, banyak keperluan dalam mencukupi kebutuhannya setiap hari, sehari-hari, namun dia juga memiliki rasa kasihan dan rasa iba kepada mereka yang lebih berkekurangan lagi, yaitu dengan memberikan keripik-keripiknya yang tidak laku tadi kepada orang yang membutuhkan. Itu dikasih cuma-cuma atau disedekahkan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Oke, sekarang kita lanjut dengan tentang Injil, yaitu yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Itu perumpamaan tentang talenta. Dalam cerita Injil ini mengisahkan sebuah cerita seorang tuan yang akan berpergian ke luar kota. Nah, kemudian sebelum dia pergi, dia memanggil tiga hambanya
untuk diberikan tanggung jawab masing-masing dengan kemampuannya. Yang pertama itu dikasih 5 talenta. Kemudian yang kedua dikasih 2 talenta. Yang ketiga dikasih 1 talenta. Bahkan apa yang sudah dipercayakan kepadanya sehingga dia beroleh lagi 5 talenta, berlipat ganda. Nah, kemudian yang kedua juga begitu. Dia pergi kemudian mengusahakan supaya talenta yang dia miliki itu bisa berlipat ganda, dan terjadi kan? Jadi talenta yang 2 tadi berlipat ganda menjadi bertambah 2 talenta. Nah, kemudian yang ketiga dia dikasih 1 talenta. Nah, tetapi dia pergi dan menggali lubang, kemudian menyembunyikan talentanya, dan dia tidak memperoleh apa-apa. Nah, itu kisah seputar tentang Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30, menceritakan tentang sebuah talenta. Nah, apa yang dikisahkan dalam Injil Matius tadi? Tentang talenta. Iya, tentang talenta. Talenta itu apa? Kemampuan. Iya, bakat dan kemampuan. Bakat dan kemampuan itu berbeda. Contohnya dalam bacaan Injil tadi, ada 3 hamba yang dikasih masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang 1 berarti dia tidak hanya memiliki 1 kemampuan. Yang 2 memiliki 2 kemampuan. Nah, dengan dia berusaha lebih keras sehingga kemampuan yang ada 2 kepada dirinya lalu bisa berlipat ganda, bertambah jadi 2 lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu dikasih 5 talenta. Dia memiliki banyak talenta, banyak kemampuan. Nah, bagaimana cara kalian mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan? Ya, dengan cara berlatih. Selain berlatih apa lagi? Belajar. Ya, belajar. Selain belajar, bertanya dengan orang yang lebih berpengalaman atau lebih tahu dalam bidangnya. Misalnya, kita sukanya silat, jadi bisa belajar dengan orang yang bisa silat. Bisa menyanyi, kita bisa belajar dengan orang yang pandai menyanyi. Disesuaikan supaya bakat dan kemampuan kita itu lebih tugas kelompok, yaitu pengembangan kemampuan diri sesuai dengan Injil Matius tadi. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Silakan kalian berdiskusi dulu kelompoknya. Teman. Sudah, Bu.
sesuai dengan Matius tadi, ini tugas kelompok kalian, perumpamaan tentang talenta, kemudian pengembangannya, bagaimana seorang yang menerima 5 talenta itu mengembangkan talenta yang ada. Oke, nah sekarang kita lihat hubungan dalam kitab suci dengan kehidupan Asep tadi sesuai dengan video. Nah, di situ kita bisa belajar untuk tidak mudah putus asa. Terutama kita juga harus bisa gigih dalam berusaha dan selalu mensyukuri. Saya menyadari kemampuan diri saya. Sudah menyadari kemampuan yang ada di dalam diri kalian? Sudah. Kalau kalian sudah sadar, berarti kalian sudah merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Nah, apapun itu bakat dan kemampuan yang ada di kita harus kita sadari terlebih dahulu supaya kita lebih mudah dalam mengembangkannya. Kemudian yang kedua, sudahkah kalian bisa membedakan mana yang termasuk kemampuan jasmani dan mana yang termasuk dalam kemampuan rohani? Sudah. Contoh dari kemampuan jasmani misalnya menyanyi, main musik, nah itu termasuk contoh kemampuan rohani jasmani. Nah, sedangkan contoh dari kemampuan jasmani itu adalah berdoa, ya, merenung dan meditasi, itu termasuk kemampuan rohani. Nah, sudahkah saya mengembangkan kemampuan diri saya seperti pesan kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30? Sudah. Seperti halnya dalam bacaan tadi ada 3 orang, namun dalam ketiga itu hanya ada 2 orang yang bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya. Sehingga dengan dia mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi berlipat ganda. Berlipat ganda itu yaitu bertambah banyak. Dari awalnya 5 menjadi tambah 5 jadi 10. Yang awalnya 2 tambah 2 menjadi 4. Itu namanya berlipat ganda. Nah, sudahkah saya mensyukuri kemampuan yang diberikan Allah kepada kalian? Sudah. Harus disyukuri dengan cara berdoa. Dan tidak lupa selain berdoa kita juga harus selalu bekerja dan berdoa. Jangan hanya kita berdoa tetapi tidak disertai dengan bekerja, maka tidak ada hasil. Begitu juga dengan kita, kalau bekerja terus, tidak ada berkat dari Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu akan menjadi kita bisa mengembangkan bakat dan kemampuan kita itu supaya bisa menjadi lebih berkembang. Nah, selain sekolah, kita juga harus wajib berdoa. Berdoa itu merupakan salah satu contoh kemampuan rohani. Dan selain berdoa, kita juga harus wajib bekerja dan berdoa. Nah, selain berdoa, kita juga harus banyak membaca buku. Maka ilmu kita akan semakin bertambah dan kita semakin menyadari bakat dan kemampuan kita, dan kita bisa semakin berkembang dan lebih maju. Dan dengan membaca buku kita banyak mendapatkan ilmu. Nah, jadilah ini kita mendapatkan kemampuan jasmani kita. Yang pertama, kita bisa melukis, kita bisa menjadi fotografer, kemudian kita juga bisa mewarnai, kita bisa bermain musik, contohnya bermain biola, kemudian bermain piano, dan bisa menjadi seorang tata rias yang profesional atau yang lebih mahir di dalam tata rias. Nah, oleh karena itu, karena semua itu sudah ada dalam diri kita, maka kita hidup menjadi tentram dan bahagia. Nah, ya, ini kembangkanlah kemampuanmu agar Allah melipat gandakannya. Ya,
Mobilnya meskipun tidak ada kaki, tidak ada roda di belakangnya, namun dia tetap bisa berjalan dengan laju. Sama seperti video tadi, si Asep tidak memiliki kaki, namun dia tetap selalu berusaha untuk mencari nafkah. Dan kemampuannya bisa menjadi berlipat ganda. Nah, ini keterampilan. Kalian menggambarkan bakat kemampuanmu yang paling menonjol. Ini menggambarkan bakat kemampuan yang paling menonjol atau yang paling kalian sukai mulai dari sekarang. Oke? Itu saja tugasnya untuk dikumpulkan minggu depan. Sekarang pertemuan kita sampai di sini dulu. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup.